Hai teman-teman, selamat pagi, selamat datang di Slovenia. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat. Ini pagi-pagi aku sudah bawa ini. Itu tandanya apa teman-teman? Yes, aku mau panen-panen lagi. Jadi kali ini aku mau panen basil ya teman-teman ya. Atau ini semacam kemanginya orang Eropa yang biasanya digunakan untuk bikin pasta segala macam. Dan kali ini aku mau panen dan aku mau bikin sesuatu teman-teman. Seperti apa itu? Yuk ikutin aku ke kebun. Kali ini kita panen basil ya. Aku tuh punya banyak banget basil di kebun dan aku bingung mau dibikin apa. Setelah aku baca-baca resep teman-teman, ternyata ada salah satu yang bisa dibikin dari daun basil dan bisa disimpan lama. Jadi seperti apa? Let's go. Nah ini aku lanjut ke kebun. Ini mumpung cuacanya tuh belum terlalu panas teman-teman ya. Nanti kalau udah siang itu udah panas banget, aku udah nggak sanggup lagi ke kebun ini. Nah ini mumpung masih lumayan pagi dan di kebun ini belum, mataharinya belum menyentrong. Jadi ya sayuranku juga udah subur-subur ini kena matahari. Kita masuk ke greenhouse ya, karena basilnya tuh ada di dalam sini. Greenhouse. Tuh. Taruh dulu di sini. Ih. Ini lihat nih tomatnya mertua. Wow. Ini tomat kayak tomat balkon nggak sih? Kayak tomat yang aku punya di balkon kayaknya. Udah pada berbuah teman-teman, tapi tomatku ini belum sama sekali. Ini nggak tahu ya. Tomat yang di dalam sini tuh mereka tuh kayak tumbuh, daunnya tuh kayak subur banget, tapi buahnya itu lambat banget ya. Tuh ini tuh masih bunga ya, tapi kalau yang ditanam di luar itu cepet banget tumbuhnya teman-teman. Buahnya itu langsung mekar gitu, nggak tahu ini kenapa. Nah kali ini aku mau panen ini dia, turu basil atau kemangi khas Eropa yang biasanya bikin untuk saus pasta, untuk spaghetti, untuk segala macamnya itu teman-teman. Ini aku mau panen. Itu juga masih ada. Jadi aku punya beberapa di sini teman-teman. Itu, yang itu subur banget teman-teman. Jadi daripada dia ketuaan, terus nggak bingung mau nggak diapa-apain, lebih baik kita panen ya kan. Kita ambil yang dia besar-besar, yang ukurannya udah agak besar-besar gini. Ini gede banget ini. Nih kayak begini teman-teman. Daun basil sekilas kayak daun bayam. Kita taruh. Harusnya aku jangan dipotong sama dahannya ya. Itu masih tumbuh loh ya. Keliru eke guys. Jangan sama dahannya. Kita ambil daunnya aja. Oke. Ini aku potong-potong gini. Segar nih. Aku panen ini teman-teman. Dapatnya segini. Nih. Terus aku mau panen yang sebelah situ. Jadi ini karena dia tumbuh subur banget ya teman-teman. Jadi kita tuh nggak ada celah untuk jalan gini. Dan ini mataharinya udah di sini.
itu tandanya bakalan panas banget teman-teman. Jadi aku panen super cepat ya. Aduh, di mana ngambilnya? Ini udah dapat segini. Aku mau lihat apakah masih ada lagi sebelah sini. Aku lupa teman-teman. Aku kayaknya nanam beberapa lokasi. Lanjut, aku mau panen sayur. Ini kalau di Indonesia katanya sayur kale, dan kalau di sini rasanya tuh kayak daun singkong katanya teman-teman. Jadi aku penasaran, aku mau panen nih, aku mau nyoba kali ini teman-teman ya, gimana rasanya. Ada yang udah pernah masak sayur kale ini, dimasak apa enaknya teman-teman? Boleh komen. Ini aku mau ambil yang tua-tua ya. Nih, udah agak bolong-bolong, but it's okay karena ini tidak disemprot. Jadi dimakan sama hewan juga. Nih, aku mau panen beberapa yang udah tua-tua ini. Yang muda-muda biarin dia tumbuh. Nih, segini cukup teman-teman. Tuh, panen kali ini ada sayur kale, ada basil, ini juga kangkungku udah mulai dia tumbuh teman-teman. Meskipun dia kecil-kecil, nih juga kangkung. Benih yang aku semai waktu itu aku sebar di sini teman-teman. Ntar, ini kayaknya masih ada yang gede-gede, jadi aku sekalian aja deh. Biar nanti dia tumbuh lagi teman-teman. Ini masih banyak ini soalnya. Dia pasti nanti bakalan tumbuh tunas-tunas dan daun-daun baru. Pokoknya masukkan aja di sini teman-teman. Ini aku udah nggak kuat ya, panas ya ampun. Kurang pagi aku panennya ini ya. Harusnya tadi jam 6 itu paling bagus banget untuk ke kebun. Karena panasnya udah nggak sehot. Kalau udah di atas jam 8 itu panasnya di sini tuh nyelekit teman-teman, kayak bikin gosong gitu loh. Panasnya tuh beda sama di Indonesia. Nah, oke. Ini teman daun basilnya, ini mau aku cuci bersih dulu. Cuci. Tadi ada yang aku petik sama tunasnya kayak gini. Sebenarnya ini nggak boleh teman-teman ya, karena dia masih ada yang kecil-kecil gini. Tapi ya gimana lagi. Nih, aku dapatnya segini, lumayan ya teman-teman ya. Dan ini pertama kali aku eksperimen bikin pesto saus ala Ieni di Slovenia. Apakah berhasil? Kita lihat nanti. Nah, untuk bikin saus pesto itu pakai keju parmesan teman-teman. Ini dia keju parmesannya, Grana Padano. Nah, ini mau aku ini sisir, apa namanya ini, parut ya. Aku mau parut dulu teman-teman. Next aku mau menyangrai, ini namanya kacang pinoli. Itu tuh dari biji ini teman-teman, pohon pinus ini ya. Dan ini mahal banget, segini teman-teman, 70 gram itu harganya kemarin
5 euroan kalau nggak salah ya, sekitar 5 euroan dan cuma 70 gram. Dan bijinya tuh kecil-kecil kayak gini teman-teman tuh. Dari bunga pohon pinus. Ini aku jarang banget nemu dan nggak pernah nemu. Karena katanya Pak suami itu dimakan sama hewan duluan. Tupai yang suka ini teman-teman. Ini mau aku sangrai 45 gram, jadi kayak setengahnya gitu ya teman-teman ya. Setengahnya. Oke. Pokoknya aku ini kira-kira ya teman-teman ya, ini setengahnya. Setengahnya lagi aku simpen. Kita sangrai agar warnanya itu agak sedikit kecoklatan gitu teman-teman. Ini aku siapkan blender untuk ngeblend. Aku masukkan ini bawang putih 1 siung, tapi dia tuh agak gede-gede gitu teman-teman ya. Masukkan. Terus masuk juga daun basil. Aku nggak tahu apakah dia muat atau tidak di dalam sini. Kita coba saja teman-teman ya. Kayaknya sih nggak muat ya, jadi mungkin aku bikin 2 kali, but let's see. Karena blenderku ini masih punya blender yang kecil begini teman-teman. Tuh. Terus kita blend ini berdua. Semua bisa menjadi satu kesatuan. Kemasannya juga dimasukkan. Semoga aja rasanya masuk akal teman-teman ya. Ya jujur, ini aku coba nah, seperti ini teman-teman, warnanya hijau cantik ya. Secukupnya dulu, takutnya keasinan teman-teman ya. Jadi nanti kalau misalnya kurang kita tambah lagi dikit lagi. Oke. Terus kita masukkan pepper. Nih pakai olive oil ya. Masukkan olive oil. Oke. Ini dia hasil aku bikin pesto saus ala-ala aku. Tuh teman-teman, lihatlah. Mari kita coba. Asinnya udah pas. Enak teman-teman. Kalau menurutku ini enak ya. Ini bakal jadi menu kita makan siang kali ini. Tutup teman-teman. Saus pestonya udah selesai teman-teman, dan kali ini aku lanjut mau bikin sarapan ya. Aku tuh belum sarapan teman-teman, dan kali ini aku tuh pingin nyoba bikin sayur kale ini yang katanya itu rasanya hampir sama kayak sayur singkong. Apakah iya ada ulatnya? Apakah benar teman-teman? Aku juga belum pernah membuktikan ya. Jadi aku mau nyoba kali ini. Ini aku bikin teman-teman. Jadi aku mau membuktikan apakah rasanya daun kale ini sama seperti daun singkong. Jadi aku mau membuktikan ya teman-teman ya. Ini aku mau ginikan dulu. Dan aku nggak tahu apakah ini bisa dimakan juga. Karena lumayan gede-gede, jadi aku mau pisahkan teman-teman. Ini udah aku cuci tadi. Nah, begini. Apakah teman-teman yang tinggal di Eropa pernah bikin sayur ini? Apakah benar-benar semirip daun singkong gitu? Boleh komentar ya, boleh kalian
komentar di kolom komentar. Nih, jadinya segini teman-teman. Ini aku nyiapin bumbu tumisnya teman-teman. Pakai bawang putih yang banyak karena aku suka bawang putih. Nih, potong gini aja. Tanam di balkon kemarin itu berbuah sebiji teman-teman, udah matang gini. Dan ternyata lumayan pedes juga, jadi aku mau sekalian aja cabai bunder ini, nggak tahu nama cabai apa ini ya. Ini airnya udah mendidih, aku masukkan sayurnya. Oke, ini aku mau agak dinginkan dulu karena dia. Lihatlah teman-teman, sayur kale-nya setelah aku rebus jadinya cuma segini. It's okay, ini namanya kita mencoba. Dan aku mau potong-potong sama persis kalau misalnya aku numis daun singkong ya. Jadi prosesnya sama persis teman-teman. Masaknya kayak gini teman-teman, dipotong kecil-kecil gini. Nah. Masukkan terasi. Oke. Wangi bumbunya teman-teman. Lanjut aku masukkan sayur kale-nya yang seumpet ini. Sedikit gula, ladaku, sayur kale ala-ala aku udah matang teman-teman. Nasi putih tambah sayur. Mari kita. Tada, ini dia hasil dari sayur kale yang aku tumis tadi teman-teman. Apakah rasanya benar-benar seperti daun singkong? Mari kita buktikan bersama-sama. Pertama kali, kalau aromanya kayak daun singkong, bener. Kalau daun singkong tuh kayak ada kayak aroma daun pahit-pahit gimana gitu kan. Nah, sekarang mari kita coba rasanya. Beneran. Ini perpaduan antara daun singkong sama daun pepaya, tapi versi yang nggak pahit, teman-teman. Enak banget, beneran. Apalagi tadi aku pakai terasi sedikit ya. Jadi teksturnya tuh kayak bener-bener perpaduan daun pepaya sama daun singkong, teman-teman. Teksturnya pun sama. Oke teman-teman, demikianlah video aku kali ini. Mulai dari tadi pagi panen-panen di kebun, terus bikin saus pesto pertama kali. Dan tadi aku masak sayur kale atau kale yang rasanya ternyata persis banget sama daun singkong Indonesia teman-teman ya. Endul banget pokoknya. So, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai akhir, dan sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.